Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai kesulitan hidup, banyak sekali di antara kita yang mengalaminya. Ada kesulitan pendidikan, mungkin kesulitan keuangan, dan lain sebagainya. Ingatlah itu semua diberikan oleh Allah untuk menguji atau bahkan mempertebal keimanan kita. Lantas bagaimanakah cara kita agar move on dalam menghadapi kesulitan hidup? Segmen ini akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita, Ustadz Solmed. Silakan Ustadz Solmed, dilanjut. Terima kasih Ustadz. Terusin deh. Satu waktu ada seorang ulama, Imran bin Husain, menderita penyakit susah buang air besar. Sekalinya keluar banyak. 30 tahun, pokoknya urusan yang begitu dah penyakitnya. Saudaranya kesian ngelihat dia. Yang ngelihat abangnya sakit, kasihan. Ya namanya orang kasihan bagaimana ya? Ibu kalau ngelihat orang kasihan bagaimana? Hah? Kesian deh lo. Mau ngeledekin bu. Sedih ya. Tapi Imran bin Husain bilang apa? Jangan sedih. Yang sakit bilang, jangan sedih, jangan nangis. Yang ngasih begini nih Allah. Kalau Allah suka dengan apa yang Dia berikan kepada saya gembira dan bahagia. Masya Allah. Coba. Mulai melihat bahwa setiap takdir, keadaan, situasi, kondisi itu semua ada dalam catatan Allah Subhanahu. Kata beliau, kalau saya sakit begini emang maunya Allah, saya suka, saya gembira, saya senang, dan saya terima. Coba bandingkan dengan kita yang baru sakit gigi 2 menit. Ya Allah, ngapa begini? Makan ayam susah, makan rujak susah, minum es terasa panas. Ada. Baru 2 menit sampai lupa dengan 360 hari sehat gigi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar dari orang-orang soleh bagaimana mereka menempuh perjalanan ujian dan cobaan. Ketika datang itu semua atas takdir Allah, mereka pasrah dan berhusnudzon. Kalau memang ini maunya Allah dan Allah ridho dengan keputusan ini, aku senang, aku gembira walaupun 30 tahun menderita penyakit buang air besar. Masya Allah. Jadi mesti begitu ya Bu ya. Tadi bocorannya di awal dikasih tahu tuh. Sekarang balik lagi ke diri kita. Kalau sudah berharap ridhonya Allah, wabasyiris sabirin, orang yang sabar itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah, maka tidak ada kata lain. Orang-orang soleh itu bahkan dalam ujian cobaannya masih mengucap alhamdulillah. Ibu tahu kisahnya Robi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan, seorang wanita yang senantiasa hidup penuh dengan mahabbah kepada Allah sampai jomblo tidak menikah. Nah ini yang belum menikah nih. Apa sufi semua nih yang hadir nih? Kalau sudah bicara cinta, apapun keadaannya, bahkan sang pecinta menyampaikan, jika aku
mencintaimu ya Allah karena takut neraka, masukkan aku ke dalam api neraka itu. Kalau aku mencintaimu karena ingin masuk surga, haramkan aku masuk ke dalam surgamu. Tapi kalau cintaku berharap dan melahirkan ridho darimu, izinkan aku memandang wajahmu yang indah, yang mulia, penuh keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu masak karena apa? Karena takut. Masak karena ada uang belanjanya. Karena lapar. Ibu masak karena takut diomelin suami. Kalau suaminya nggak ngomel, tetap masak apa berhenti masaknya? Pak, Bapak cari duit. Cari duit karena apa? Karena cinta kepada istri. Karena takut sama istri. Cinta apa takut? Wow. Dan cinta itu melahirkan ketakutan. Jadi luar biasa bapak-bapak, nggak ada. Ibu jangan bilang, wah ini sih bukan cinta, penakut tuh suami. Orang cinta itu melahirkan rasa tak. Jadi kalau ada suami diuji bininya bawel, cerewet, suka ngomel, lalu takut, sesungguhnya suami ibu adalah orang yang penuh ketakutan, penuh rasa cinta. Jadi orang yang penuh rasa cinta itu orang yang punya rasa takut kalau tidak bisa lagi menatap wajahnya, takut kalau berpisah, takut kalau tidak mendapatkan cinta dan kasih sayangnya, takut kehilangan suami tercinta, takut kehilangan istri tersayang. Jadi rasa takut itu lahir tumbuh dari cinta. Terakhir, kalau sudah tahu Allah mencintai kita dan kita sadar kita mencintai Allah, maka resep terakhir, jangan pernah berpaling apapun keadaan dan kondisi. Satu waktu Robi'ah al-Adawiyah ada yang melamar. Cantik, ahli ibadah, dilamar nih. Orang soleh, orang kaya. Lalu kemudian Robi'ah bertanya, apa yang menyebabkan engkau jatuh cinta kepadaku? Kalau tidak salah nih Sofyan Sauri. Aku jatuh cinta padamu karena engkau ahli ibadah, engkau cantik, engkau solehah. Kata Robi'ah, mau nggak sama adik saya? Adik saya lebih cantik, lebih putih. Terus ditanya, mana adiknya? Tuh ada di belakang kamu. Dia nengok. Apa kata Robi'ah? Sang pecinta tidak pernah berpaling dari orang yang dicintainya. Coba besok ibu uji suami ibu ke mall. Pah, itu ada yang cakep pah. Dia nengok apa enggak tuh? Dia nengok apa enggak tuh kira-kira? Mana mah. Dan saran saya kepada bapak, mulai besok kalau ke mall pakai kacamata hitam. Oke, terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Intinya bagaimana kita semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita move on dari kesulitan atau segala masalah yang kita hadapi. Nah pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Riza Muhammad. Tapi sebelumnya Ustaz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku, seperti biasa ada rezeki yang menunggu Anda. Semoga yang mendapatkan rezeki insya Allah pulang membawa keberkahan. Amin. Pertanyaannya gampang. Kali ini keberkahan ini akan dibagi-bagi persembahan dari Luwak White Coffee. Yang bisa menjawab pertanyaan saya, Anda berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah. Wow. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Berkaitan dengan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah 17 Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra Mi'raj adalah sebuah hiburan yang diberikan kepada Rasulullah sebab beliau mengalami yaumul hazan atau tahun kesedihan sebab ditinggal mati 2 permata hatinya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya 1 juta rupiah. Entar dulu. Pertanyaannya adalah siapakah 2 permata hati Rasulullah yang meninggalkan beliau saat berjuang? Sebutkan namanya. Yang bisa menjawab 1 juta rupiah. Ibu, yang paling depan. Silakan Mbak, sebelah kanan saya. Masya Allah, masih muda, berpotensi, cerdas dan cantik. Siapa namanya? Perkenalkan, nama aku Tasya. Tasya, udah gede sekarang Tasya. Tasya, jawabannya adalah siapakah nama 2 orang yang masuk dalam kategori Yaumul Hazan, meninggal karena meninggalkan Rasulullah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya Siti Khadijah, yaitu istri dari Rasulullah SAW, dan juga pamannya, yaitu Abu Thalib. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Jawaban yang sangat benar dan sempurna, maka berhak mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillah. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana sebab kami akan kembali setelah yang satu ini.